Bentar ya. Assalamualaikum Pak Indra, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Indah. Masya Allah. Gimana sehat Bu Indah? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Gimana gini Bu? Pak, Gimana kabar? saya punya Iya hambatan Bu. yang saya minta solusi atas hambatan saya kepada Pak Indra, yang mudah-mudahan nanti ketika kita selesai mengobrol, akhirnya saya punya solusi dalam melaksanakan rencana Mm-mm. ke depan saya. Oh seperti itu, gitu. Jadi tujuannya Ibu mencari solusi Bu ya? Iya Pak. Oh, seperti itu. Apa Bu permasalahan yang bisa Ibu ceritakan ke saya? Hmm, Jadi gini Pak, saya itu beberapa hari yang lalu itu punya hambatan ketika saya menyampaikan materi pembelajaran, itu hanya ada beberapa anak yang memahami dari materi saya. Jadi 50% itu mereka kurang memahami dari materi yang saya sampaikan tersebut, Pak. Mm-mm. Jadi dari siswa yang Ibu ajarkan tadi 50% itu hanya Hmm. memahami dan 50%-nya tidak memahami Bu ya? Pak, iya benar. Oh, jadi apa ukuran keberhasilan jadi menurut Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu sedang lakukan? Heeh. Jadi menurut saya kalau dalam proses pembelajaran itu ukuran keberhasilannya ya dari ke semua murid saya itu setidaknya 90% itu memahami dari apa yang saya sampaikan, Pak. Tapi kemarin saya melakukan evaluasi hanya sekitar 50% dari peserta didik saya. Jadi tadi coba saya konfirmasi Bu ya. Jadi tujuan dari Ibu Hmm. melakukan coaching ini, Ibu ingin meningkatkan Hmm. apa namanya motivasi anak-anak dalam proses belajar karena Ibu sudah melakukan Hmm. evaluasi ternyata didapati 50% dari murid Ibu ternyata Hmm. belum berhasil dan 50%-nya berhasil. Dan Ibu Iya, mempunyai Pak. keinginan bagaimana caranya siswa ini 90% itu tercapai. Itu ya Bu ya? Iya, Pak, benar sekali. Oke, baik Bu. Kalau apa nih menurut Ibu kalau Ibu skalakan, dalam Ibu skalakan Hmm. dari 1 sampai dengan 10, di mana Hmm. posisi Ibu sekarang nih dalam proses mengajar terhadap anak-anak? Kalau menurut saya masih di angka 60, Pak, untuk proses pembelajaran tersebut. Di angka 60 Bu, itu kenapa Bu? Apa alasannya 60 menjadi pilihan Ibu? Karena dari ukuran keberhasilan itu tadi, Pak, apa namanya, kurang berhasil dalam menyampaikan Hmm, materi. Jadi saya rasa karena sepertinya saya masih di skala 60 itu tadi. hmm, kalau saya tanya apa nih kekuatan Ibu untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai angka 90 itu Bu? Kekuatan yang Ibu punya nih, atau potensi yang bisa Ibu kembangkan? Mm-mm. Kalau kekuatan ataupun potensi, itu yang pertama jelas motivasi ya Pak ya. Saya harus mempunyai motivasi bahwasannya Hmm. saya harus bisa mengembangkan potensi ataupun bakat yang saya miliki dalam hal pembelajaran supaya Hmm. ketika saya menyampaikan materi tersebut itu dapat berhasil dipahami oleh para peserta didik saya. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu ingin meningkatkan motivasi. Ada nggak peluang lain Bu untuk meningkatkan motivasi itu? Ada Pak, peluang lainnya mungkin bisa dengan berkolaborasi, mungkin ya Pak ya berkolaborasi dengan teman sejawat, ataupun saya mengikuti beberapa pelatihan, mungkin untuk dapat meningkatkan kapasitas atau kualitas saya sebagai guru gitu. Jadi mengikuti pelatihan, berbagi dengan teman sejawat itu menjadi salah satu solusi Bu yang bisa Ibu terapkan Bu ya. Hmm. Oke, kalau menurut Ibu dari sekian tadi potensi dan segala macam yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak Hmm. hambatan-hambatan yang terjadi Bu? Yang bisa Oh, iya. membuat ternyata motivasi Ibu itu berkurang nantinya? Hmm. Jadi gini Pak, kadang kan ketika kita mempunyai motivasi, mempunyai semangat ya untuk Nah, menambah kapasitas kita, terkadang kan namanya manusia, kadang ada malesnya, kadang ada rajinnya. Nah di saat malas itu Pak yang kadang membuat saya
rasanya kok lelah ya, sepertinya kok capek ya gitu Pak. Kalau Mm-mm. untuk apa namanya hal-hal lain, kalau untuk pelatihan sebenarnya tidak ada hambatan. Mungkin kan karena kita hanya tinggal daftar, kemudian kita bisa mengikuti latihan tersebut. Kemudian Mm-mm. apa namanya? Saya juga punya ini sih Pak, mungkin solusi lainnya bisa dengan mempelajari beberapa strategi ataupun media ajar mungkin ya Pak ya. Strategi ataupun media ajar kan sekarang sudah banyak sebenarnya di sosial media. Mungkin dari sayanya saja yang kurang mencari sumber informasi lain, kurang berinovasi. Jadi Seperti untuk itu. pembelajaran saya itu mungkin sangat monoton karena saya kurang berinovasi. Ya, ya, ya. Artinya permasalahan itu muncul dari diri sendiri, Bu ya. Iya Pak benar. Apa nih solusi yang bisa Ibu lakukan terhadap semua permasalahan yang tadi muncul, Bu? Mm-mm. Solusinya mungkin menambah semangat sih Pak. Mungkin bisa apa namanya berkolaborasi dengan rekan-rekan supaya bisa menambah semangat saya. Ketika saya bersemangat, pastinya kan punya inovasi terbaru. Oh, saya harus mengikuti latihan. Oh, saya harus mencari sumber referensi lain supaya pembelajaran saya ini lebih menarik dan membuat peserta didik saya ini lebih memahami dari materi yang saya sampaikan tersebut mungkin Pak. Oh, seperti itu, Bu ya, solusi yang bisa Ibu Hmm, tangkap dan bisa Ibu lakukan. Lah, iya. selanjutnya, Bu, kalau saya ingin tanyakan, apa nih rencana Hmm, terdekat Ibu untuk mencapai tujuan serta motivasi yang tadi itu ingin Ibu, yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apa oke baik. rencana terdekat yang bisa Ibu lakukan? Hmm, Kalau rencana sebenarnya ini sudah berjalan sih Pak, seperti saya mengikuti apa namanya pendidikan guru penggerak, kemudian saya juga akan mendaftar dari beberapa pelatihan yang ada di eh, Merdeka Mengajar di platform. Kemudian saya juga nanti mau coba-coba cari referensi lah Pak. Sepertinya di sosial media sekarang sudah banyak. Mungkin sayanya yang perlu untuk berinovasi lah. Punya semangat Seperti itu itu, Bu, untuk ya, jadi mencari. inovasi. Mm. Kalau ditanya prioritas utamanya apa sekarang, Bu? Yang paling prioritas, yang mau Ibu lakukan? Kalau Prioritas. dibuat skala prioritas, apa nih kira-kira yang utama paling ingin Ibu lakukan sekarang? Mm-mm. Kalau untuk prioritas, tetap saya menjalankan program guru penggerak ini, Pak. Jadi di dalam program guru penggerak itu sudah banyak Bapak Ibu guru yang hebat yang bisa saya kolaborasi dengan beliau-beliau supaya kapasitas diri saya ini bisa berkembang seperti itu, Pak. Oke, jadi dengan mengikuti OA CGP ini, mudah-mudahan tentunya kapasitas Ibu berkembang, Bu ya. Iya, Pak. Apa ukuran keberhasilan, Bu? Apa ukuran keberhasilan bahwa dengan Ibu nanti mengikuti CGP ini ternyata kapasitas Ibu berkembang itu apa nih ukuran keberhasilan buat Ibu sendiri? Eh, jadi ukuran keberhasilannya Pak ketika saya mengikuti CGP ini, mudah-mudahan nantinya itu dapat menambah wawasan saya, dapat menambah pengalaman baru saya dari berbagi praktik baik tersebut dari CGP yang nantinya bisa saya terapkan dan ketika saya mengevaluasi pemahaman dari peserta didik, mungkin ukurannya ya sekitar 90% ke atas lah dari peserta didik saya itu dapat memahami materi yang saya sampaikan. Masya Allah. Artinya sangat berdampak, Bu ya, terhadap Bu Indah mengikuti CGP ini ya. Mm-mm. Oke, Ibu, kita langsung ke tahap akhir tanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan apa Mm-mm. nih komitmen Ibu untuk dapat melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Apa komitmen dalam diri Ibu? Oke, baik. Jadi untuk komitmen yang nantinya akan saya lakukan yaitu tetap eh, apa namanya tetap mempunyai motivasi Pak, tetap mempunyai motivasi. Kemudian saya ingin
bersungguh-sungguh menjalankan pendidikan ini supaya dapat meningkatkan kapasitas SDM saya seperti itu. Yang tentunya Allah. Jadi, di dalam mm, komitmen pihak yang terlibat, Pak, seperti kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, murid, warga sekolah, keluarga juga penting, Pak, sebenarnya dalam karena memang mood yang pertama itu ada di keluarga ya, Pak, karena kan kita lama di rumah dibandingkan di sekolah. Nah, itu betul, jadi betul sekali. untuk komitmen ada di keluarga. Bagaimana caranya supaya keluarga ibu tetap mendukung ibu ini dalam proses Hmm, mencari solusi yang tadi ibu sampaikan? uh-uh. Nah, alhamdulillahnya Pak, keluarga saya ini setelah mengetahui saya lulus dalam guru penggerak, ini sangat mensupport dari suami, dari saudara-saudara terdekat itu sangat mensupport saya dalam kegiatan ini. Jadi ketika saya merasa lelah dalam kegiatan ini kan pasti kadang ada rasa pengen ngeluh gitu ya Pak ya. Alhamdulillahnya mereka ini Betul. memberi support gitu. Memberi Masya support kepada Allah. saya bahwa eh, semangat itu perlu nanti ke depannya pasti ada kebaikan yang bisa didapat ke depannya seperti itu. Jadi saya merasa ketika keluarga saya mensupport, kemudian rekan sejawat saya mensupport, kepala sekolah saya mensupport, saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang terlibat dalam support tersebut gitu. Seperti itu Bu ya. Alhamdulillah artinya Ibu sudah mendapat dukungan penuh dari suami, dari keluarga Bu ya terhadap program yang sedang Ibu ikuti. Alhamdulillah. Oke Bu, di tahap Iya akhir Pak. ini Bu, saya ingin bertanya, bagaimana nih dengan tindak lanjut setelah Ibu mengikuti coaching pada kesempatan sore hari ini dengan saya Bu? Apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Oke, mungkin tindak lanjutnya ada beberapa ya Pak ya. Mungkin yang pertama, karena saya masih dalam tahap pendidikan guru penggerak, mungkin saya akan melaksanakannya dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi. Kemudian selain itu juga saya akan mencari referensi lain supaya pembelajaran saya ini lebih kreatif dan inovatif, Pak. Seperti itu. Selain dari Seperti itu Bu ya. beberapa komunitas praktisi kan sudah banyak sebenarnya. Nah, nanti mungkin hanya komitmen itu saja yang ingin saya jalankan dan tentunya support system dari keluarga maupun warga sekolah. Masya Allah, iya mudah-mudahan Ibu bisa bersabar dan Hmm. tentunya sudah mendapatkan solusi terbaik dan mudah-mudahan tentunya keluarga Ibu tadi yang sudah disebutkan selalu mendukung Ibu Mm-mm. dalam berproses. Oke, di Amin. sore hari ini alhamdulillah Bu, bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah merasa lebih tenang dalam proses coaching ini? Alhamdulillah Pak, saya lebih lega. Tadinya saya merasa Alhamdulillah. seperti punya hambatan besar gitu, tapi setelah Masya saya Allah. bercerita dengan Bapak, saya sekarang sudah merasa lega, sudah merasa mempunyai semangat baru untuk memiliki rencana-rencana baru yang kedepannya akan saya laksanakan. Baik, ya Ibu. Demikian mungkin Bu ya, sesi coaching pada Hmm. kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Hmm. Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Ibu. Amin ya Baik. rabbal alamin. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.